不接古江河，无穷无天地。山战者，Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang tahun 2025. Film ini bercerita tentang latihan militer tim merah dan tim biru di suatu wilayah tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Tim operasi khusus andalan tentara merah, Komando Tianhu, jatuh ke dalam perangkat yang dirancang oleh tentara biru saat menjalankan misi pengintaian. Pertempuran pun pecah sehingga hidup dan mati kedua tentara elit pun dipertaruhkan. Film ini dirilis pada bulan Februari 2025 dan diganjar dengan rating 8 dari situs iQIYI. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Tiger Squad. Opening movie guys, terlihat alat engine cut-off terpasang di jalan. Lalu tidak lama kemudian truk militer melintasi jalan itu dan alat itu pun langsung lengket di bawah bagian truk. Dan di saat yang sama terlihat tim serbu Komando Tianhu atau tentara merah berada di sana mengintai pangkalan perang elektronik 1 tentara biru. Misi mereka adalah untuk menangkap ahli perang elektronik tentara biru. Dalam melaksanakan misi, tentara merah Tianhu terbagi dalam dua tim. Tim Alpha dipimpin oleh Kapten Wang berada di bukit mengintai target sasaran. Sementara tim Bravo dipimpin oleh Kapten Liu Chang berada di sungai bawah jembatan. Dan sebagai mata langit tim Alpha dan tim Bravo, mereka disupport oleh tim penembak jitu bernama Liu Jian dan pengintainya. Melalui teleskop mereka melihat target utama mereka, yakni si ahli elektronik tentara biru yang baru tiba di sana. Wakil kapten tim Bravo bernama Hu Yang kemudian menghentikan kendaraan militer yang akan masuk dengan mengaktifkan engine cut-off, sehingga kendaraan itu pun mati mesin. Lalu setelah itu mereka langsung bergerak naik ke atas, begitu juga dengan tim Alpha bergerak maju. Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi.
Scene selanjutnya diceritakan jika film ini adalah latihan militer gabungan di suatu kawasan perang tertentu tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Pasukan biru dan pasukan merah melaksanakan latihan perbatasan. Tentara biru yang dikenal sebagai Batu Asa mengandalkan persenjataan canggih berstandar dunia modern. Mereka telah menciptakan rekor 32 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Sementara itu guys, tim serbu Tianhu atau pasukan merah yang merupakan brigade kombinasi dari berbagai angkatan kembali menyerang pasukan biru. Misi utama dari tim serbu Tianhu adalah menghancurkan pangkalan perang elektronik pasukan biru. Scene selanjutnya guys, tersisa 48 jam hingga akhir latihan. Di kantor Direktorat Latihan, kita berkenalan dengan perwira zona perang pertama bernama Wang Guowei, yang didampingi oleh komisaris politik zona perang bernama Wang Xiaobo, dan juga kepala staf komando bernama Lagu Qin. Mereka terima laporan situasi terkini dari kedua belah pihak merah dan biru. Pasukan merah mengirim pasukan khusus pasukan serbu Tianhu menyelinap masuk ke pangkalan pasukan biru. Mereka menghancurkan peralatan pembangkit listrik. Serangan jarak jauh melalui sistem udara berhasil menghancurkan markas nomor 1 pasukan biru, meledakkan 4 mobil sinyal elektromagnetik, 2 mobil baja dan menembak 32 tentara biru. Sementara itu di pihak pasukan Tianhu tewas 6 orang dan hanya tersisa 6 orang saja. Bisa menang adalah intinya, kata Wang. Latihan ini benar-benar akan menciptakan pasukan-pasukan tangguh yang siap tempur. Scene kemudian berlanjut di pangkalan perang elektronik Angkatan Darat pasukan biru. Kita berkenalan dengan brigadir tentara biru bernama Sang Qiang dan juga kepala staf Angkatan Darat bernama Bai Kewen. Mereka sudah terima laporan terkait serangan tim serbu Tianhu ke pangkalan nomor 1, 6 tewas dan 6 kabur melarikan diri. Masuk ke dalam, dia terima laporan dari perwira staf bernama Wang Hao. Wang Rui sedang membawa pasukan khusus untuk melacak dan mengejar pasukan Tianhu, kata Wang. Mendengar itu, Zhang memberikan perintah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Mereka akhirnya terhenti di bawah bukit. Li Jian meminta Yugan mengambil komputer mobil lalu melanjutkan perjalanan dengan menaiki bukit. Di sana guys, mereka lalu mencoba menghubungi pusat komando untuk meminta arahan selanjutnya. Terus mencoba, mereka belum dapat terhubung dengan pusat komando sehingga mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Scene selanjutnya guys, terlihat pasukan mekanik tentara merah melancarkan serangan terhadap tentara biru. Di markasnya, melalui layar monitor, Sang terima laporan terkait serangan pasukan merah. Begitu mudah mereka terpancing. Kini saatnya kita melepaskan umpan kita, kata Zhang. Di saat yang sama di pos komando tentara merah, kita berkenalan dengan Komandan Brigadir Zhao Gang. Dia terima laporan jika terdeteksi sejumlah drone pasukan biru mendekati pasukan merah. Mendengar itu, dia pun memerintahkan area pertahanan tentara merah untuk menghancurkan drone musuh. Di markasnya, Zhang terima laporan jika drone yang mereka kirim telah dihancurkan oleh pasukan merah. Dengan begitu, kini mereka mengunci koordinat pertahanan udara pasukan merah. Zhang pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan operasi bintik-bintik, yakni melepaskan gelombang elektromagnetik yang melumpuhkan semua unit mekanik tentara merah. Zhao pun terima laporan serangan elektromagnetik itu. Kontak terputus dan semua sinyal terputus. Sistem pengendali listrik wilayah perlindungan udara juga rusak, kata komisaris politik King San. Mendengar itu, dia pun memerintahkan untuk segera nyalakan komunikasi cadangan dan perbaikan sistem listrik. Kembali ke Zhang, dia mengatakan pasukan mekanik merah sudah dilumpuhkan. Kini waktunya kita yang tampil.
1号防线，预计2小时后抵达2号防线。打掉他们的电子干扰基地。前线机械化部队遭遇电磁干扰，主系统损坏严重。 Scene selanjutnya guys, kembali ke tim Tianhu. Kini tersisa 34 jam dan 50 menit hingga akhir latihan. Mereka akhirnya bisa terhubung dengan pusat komando. Huyang diberi laporan jika markas elektronik yang mereka serang dan hancurkan sebelumnya itu palsu. Pagi ini pasukan biru meluncurkan serangan elektromagnetik yang melumpuhkan unit mekanika. Untuk itu tim Tianhu kembali terima misi baru, yakni temukan dan hancurkan pangkalan perang elektronik yang asli pasukan biru dalam 12 jam. Namun tidak lama kemudian, dor! Wang Rui dan pasukan birunya menyerang pasukan Tianhu. 活的。 Scene selanjutnya guys, Zhang terima laporan jika pasukan mereka sudah mengambil inisiatif. Jika rencana kita bisa masuk ke tahap terakhir, maka bisa membuat pasukan merah ketahuan dan terekspos posisinya. Dengan begitu ini menjadi keunggulan strategi terakhir. Dan sesuai dengan aturan pelatihan, jika waktu habis maka kita akan menang. Namun mendengar itu, Zhang mengatakan jika dia tak butuh kemenangan seperti itu. Yang dia inginkan adalah mengalahkan pasukan merah sepenuhnya. Kembali ke pasukan Tianhu, kini tersisa 23 jam 33 menit hingga akhir latihan. Melihat peta lokasi, Huyang mengatakan sesuai laporan intelijen, lokasi target sasaran kita sudah terdeteksi. Namun masalah mereka saat ini adalah radio mereka rusak. Sehingga meskipun menemukan lokasi target musuh, mereka tidak dapat melaporkan ke pusat komando. Selain itu, amunisi mereka juga menipis. Untuk itu mereka harus bisa menemukan persediaan. Lalu Li Jian kembali mengingat jika mereka mengambil komputer mobil tentara biru. Dari komputer itu dia menemukan informasi jika tentara biru setiap hari melakukan pengiriman logistik dan pasokan persediaan untuk tentara di pangkalan. Mendengar itu dengan segera mereka pun pergi ke jalan untuk menghadang pengiriman pasokan. Dari truk pasokan mereka menemukan makanan, amunisi, dan juga radio sesuai yang mereka butuhkan. Hal itu membuat Huyang curiga jika ini semua sepertinya sudah diatur oleh pasukan biru. Karena menurut dia semua yang mereka butuhkan ada di truk itu dan dengan mudah mereka merebutnya. Namun Li Jian mengatakan kondisi medan tidak mungkin dipalsukan. Dan rute yang dilalui kendaraan pasokan tidak mungkin diatur mendadak. Tak ada waktu untuk ragu, kata Li, mereka pun berangkat. Terlihat mencurigakan, Huyang mengatakan ada yang tidak beres.
Sepanjang perjalanan tidak ada satupun patroli musuh yang menjaga ataupun tanda dari suatu markas. Medan di sini sangat rumit. Jika kita disergap, sulit untuk melarikan diri. Untuk itu dia meminta untuk berganti rute jalan lain. Namun mendengar itu, Li keberatan. Tak ada waktu untuk memutar katanya, lalu tidak lama kemudian, pasukan Tianhu kembali berhasil lolos. Di saat yang sama guys, di pos komando Zhao menyaksikan serangan pasukan biru melewati meriam jarak jauh untuk menyerang pasukan merah secara rutin. Zhao pun tidak tinggal diam. Dia langsung memerintahkan pasukannya memberikan serangan balik. Mengetahui itu, di markasnya Zhang langsung memerintahkan ahli elektronikanya untuk meluncurkan senjata pamungkas, yakni drone lebah biru. Bukai是蜂群呐，啊！红军的地面部队瞬间被摧毁了。战斗还没结束呢，全被击毁了。 Berhasil melumpuhkan pasukan merah, Zhang meminta ahli elektronikanya untuk kembali menyiapkan lebah biru yang banyak. Begitu semua koordinat pasukan merah dikonfirmasi, pertempuran ini akan segera berakhir. Kekuatan militer musuh sebagian besar sudah dihancurkan oleh pasukan kita. Namun itu belum cukup, kata Zhang. Hanya dengan mengalahkan pusat komando mereka baru dianggap menang. Sementara itu, Zhao terima laporan akibat dari serangan drone pasukan biru, mereka kehilangan 30 mobil tempur dan 16 mobil anti udara. Sementara pasukan biru kehilangan 146 unit drone. Kembali ke pasukan Tianhu, mereka kini sisa berempat dan beristirahat di tepi sungai. Kini waktu hanya tersisa 3 jam 25 menit hingga akhir latihan. Mereka kini sekarang bingung mau mencari pangkalan elektronik biru. Radio rusak dan tidak dapat terhubung dengan pusat komando. Amunisi pun habis. Ini belum berakhir, kita tidak boleh menyerah. Kita adalah tentara. Jika kita melepaskan harapan untuk menang, kita tidak pantas memakai seragam militer ini. Lalu terlihat drone lebah pasukan biru terbang kembali ke pangkalan melintas di atas mereka. Dengan segera mereka pun mengikuti kemana arah drone itu. Scene selanjutnya di kantor Direktorat Pelatihan, Wang terima laporan serangan pasukan biru yang menghancurkan pasukan merah. Sepertinya situasi latihan perang masih sulit diprediksi. Sekarang ini masih tersisa 3 jam sampai latihan berakhir. Masalah selalu ditimbulkan oleh manusia. Belum sampai detik terakhir, kita harus sabar menunggu apa yang akan terjadi dan siapa pemenangnya. Kembali ke Tianhu, kini waktu hanya tersisa 3 jam 25 menit hingga akhir latihan. Dan kini mereka sudah berada di ketinggian 2895 di bukit. Setelah jauh berjalan, mereka akhirnya terhenti di depan menara. Dan itu adalah pangkalan perang elektronik pasukan biru yang mereka cari.
Tidak lama kemudian terlihat tentara penjaga pangkalan berpatroli dan mereka disergap oleh pasukan Tianhu. Mereka lalu mengambil pakaian musuh lalu menyamar masuk ke dalam pangkalan. Koordinat pangkalan perang elektronik pasukan biru telah mereka temukan. Kini mereka harus mencari cara untuk melaporkannya ke pusat komando. Mereka kemudian membagi dua tim. Li dan Hu masuk ke dalam markas sementara mereka berdua pergi memasang peledak di tower sinyal utama. Setelah itu mereka mencoba menghubungi pusat komando namun nihil tak dapat tersambung. Kembali ke Zhang, dia terima laporan jika unit investigasi elektronik akhirnya menemukan titik koordinat pusat komando pasukan merah. Ini adalah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Dia pun meminta ahli elektronikanya untuk segera meluncurkan serangan drone lebah gelombang kedua. Mereka akhirnya berhasil menemukan pusat kontrol drone lebah. Dan di sana pusat komando pasukan merah sudah menjadi target sasaran selanjutnya oleh drone. Namun mereka menggagalkannya dan menyekap si ahli perang elektronik musuh. Kembali ke Zhang, Wang Ryu datang melapor padanya. Namun Zhang tidak senang melihatnya karena Wang Ryu gagal menangkap hidup-hidup pasukan Tianhu. Namun Wang Ryu mengatakan mereka tidak akan membahayakan pasukan kita lagi, karena mereka telah kami hancurkan dan melompat ke jurang. Kembali ke mereka berdua, Huyang mencoba mengendalikan ruang kontrol drone tapi tak sengaja memicu alarm bahaya. Sehingga dengan begitu Zhang terima laporan jika ada penyusup dalam markas. Li kemudian menghubungi rekannya dan meminta mereka untuk mengalihkan perhatian di luar. Sehingga tak pakai lama tower pun mereka ledakkan. Terkepung mereka akhirnya harus menyerah. Zhang datang ke sana dan mengatakan tak disangka kalian masih bisa bertahan hingga sejauh ini. Dia pun memberitahu mereka jika dia sengaja mengatur markas palsu untuk membuat pasukan merah percaya telah menghancurkan sinyal elektromagnetik. Saat kalian melarikan diri dengan kendaraan milik pasukanku, aku tahu kalian pasti akan mengambil komputer mobil. Untuk itulah aku dengan sengaja mengisi pasukan mobil dengan amunisi dan makanan serta radio untuk kalian. Mendengar itu, Li mengatakan, dari mana kamu yakin jika kami akan datang ke sini? Prajurit tidak akan melepaskan sedikit pun harapan untuk menang, kata Zhang. Sebentar lagi aku akan menghancurkan pusat komando kalian dengan drone lebah.
Namun mendengar itu, Huyang melihat jam di tangannya dan Li melihat ke atas. Hu kemudian mengatakan sudah waktunya. Tentu saja melihat mereka berdua, Zhang menjadi bingung. Rupanya guys, mereka menunggu drone lebah datang ke sana dan boom.之前，我修改锁定了自动攻击的目标。Yes。Kalian pikir bisa membalikan keadaan, kata Zhang. Pusat komando kami berada di bawah tanah. Drone lebah ini sama sekali tidak akan bisa menjangkau ke bawah tanah. Siapa bilang kami hanya punya lebah, kata Li. Rupanya Huyang sudah menonaktifkan serangan elektromagnetik yang menyerang pasukan mekanik merah. Dan di saat yang bersamaan, ledakan yang terjadi di pangkalan pasukan biru membuat pusat komando pasukan merah yakin jika sumber ledakan adalah pangkalan elektronik pasukan biru. Dan Zhao yakin jika pasukan Tianhu yang melakukan semua itu. Sehingga dengan segera dia pun memerintahkan untuk meluncurkan serangan penuh. Dari kantor Direktorat Pelatihan, para staf memberikan laporan jika latihan pertempuran pasukan merah dan biru telah selesai. Pertempuran ini sesuai dengan tentara. Bisa berperang adalah standar untuk menang, kata Wang. Pertunjukan militer yang sebenarnya kali ini aku melihat satu persatu tidak takut pahit dan tidak takut mati. Memiliki keberanian bertarung untuk menang. Semangat tempur seperti ini adalah semangat tentara kita dan itu adalah senjata ajaib untuk mengalahkan musuh. Dengan memperkuat pelatihan tempur secara keseluruhan akan bisa meningkatkan kemampuan untuk memenangkan perang, menghadapi perubahan zaman, perubahan perang, perubahan lawan. Pelatihan militer era baru yang paling penting adalah orang berbakat. Scene kemudian berlanjut di pos komando tentara merah. Brigadir Zhao memberikan arahan dan motivasi kepada para tentaranya. Lalu tidak lama kemudian terlihat Zhang dan Wang Ryu datang ke sana. Kuperkenalkan kepada kalian secara resmi komandan pasukan khusus yang baru. Dia adalah Brigadir Zhang Qian dan film pun selesai guys. Demikian episode movie recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.